Ini bisa kita lihat EGR-nya buntu. Ini tadi banyak sekali kotorannya tapi sudah dibersihkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat otomotif. Jumpa lagi ya. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya ada unit Pajero. Ini unit Pajero baru dapat. Mobilnya itu nggak bisa lari, setirnya itu bunyi krek-krek kalau di jalan yang kurang enak. Terus ada oli-oli bocor. Nah, ini ownernya itu meminta saya untuk membuat mobil ini menjadi siap untuk dipakai. Ya. Dan saya rasa memang cukup banyak PR dari mobil ini, mulai dari sistem kemudi, performa mesin, kebocoran oli, dan lain-lain. Nanti akan kita periksa secara keseluruhan. Untuk trouble pada sistem kemudi yang menyebabkan bunyi berisik pada setir dari bearing steering shaft ini ya. Terus kebocoran oli pada gasket rocker cover. Ini banyak sekali oli yang menempel pada mesin. Nah, itu terlihat merembes ya. Itu bisa kita lihat ada rembesan oli. Terus untuk yang paling parah, kebocorannya itu timbul dari gasket intake sama gasket injektor atau seal injektor. Nanti akan kita bongkar sekalian kita cek timing belnya. Terus untuk filter udara, filter solar, dan filter oli nanti akan kita ganti secara keseluruhan. Nah, ini terlihat ada kebocoran oli pada selang turbo. Kemungkinan hal ini yang menyebabkan mobil ini tidak bertenaga. Jadi bus pressure-nya terbaca rendah dan mengakibatkan volume injektor yang disemprotkan ke ruang bakar itu menjadi kurang. Nah, ini ya, bisa kita lihat bekas olinya. Nanti sekalian kita cek timing belnya. Ini bisa kita lihat EGR-nya buntu. Ini tadi banyak sekali kotorannya tapi sudah dibersihkan sedikit ya. Nah, ini tadi juga buntu. Kita bersihkan semua. Kita lakukan general check up karena mobil ini baru dapat beberapa hari yang lalu. Ini lubang intake-nya sudah kita bersihkan. Ini udah bersih ya. Sudah kita bersihkan. Untuk yang bagian sini juga sudah. EGR-nya juga sudah bersih. Tadi buntu, sekarang udah bolong plong ini. Ini pipa EGR-nya juga sudah bersihkan. Untuk seal injektornya nanti kita ganti baru. Kita ganti kedua-duanya, yang besar dan yang kecil. Untuk gasket rocker cover kita ganti original supaya lebih awet. Ini untuk pemasangan rocker cover atau pak deklep dan seal injektornya sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan penggantian timing bell. Untuk timing bell balancernya ini sudah kita ganti. Untuk tanda top timingnya di sini, ini untuk balancer yang atas. Nah, ini ya. Kemudian untuk yang di bagian balancer bawah, tanda topnya berada di sini. Untuk cat yang warna pink. Kemudian untuk yang di bagian crankshaft berada di sini. Pemasangannya seperti ini kita gunakan spare part original. Selanjutnya untuk timing bell panjang, ini kita juga pakai spare part original. Untuk tanda top timingnya yang di camshaft, garis ini lurus dengan titik yang ini ya. Kemudian untuk yang di supply pump, untuk yang di crankshaft itu jadi satu dengan ini ya. Jadi tanda topnya ini. Hak Cipta dan Nusantara.
Setelah kita lakukan pemasangan timing belt yang panjang, kita lakukan pengecekan ulang setiap titik timing marknya. Nah, ini untuk bagian camshaft sudah pas. Untuk bagian supply pump ini juga sudah pas. Kemudian untuk bagian crankshaft sudah tepat ya. Jadi selanjutnya kita bisa memasang cover timing. Dan satu hal lagi yang sebaiknya diperhatikan pula itu ya gigi rotor crankshaft ini ya. Gigi rotor crankshaft ini terkadang dia patah tanpa kita sadari, mungkin waktu melepas giginya atau terkena kunci itu terkadang dia ada yang patah, dan apabila patah biasanya akan mengakibatkan mobil ini susah hidup. Ini untuk filter solarnya, ini kita ganti original juga ya. Karena baru dapat, kita lakukan general check up supaya mobil lebih nyaman saat dikendarai. Yuk pasang. Untuk yang menyebabkan bunyi berisik pada setir itu dari bearing steering shaft ini ya. Nah, ini kita lepas. Bearingnya ini udah kocak. Nanti kita ganti yang baru. Nah, kita ganti bearing ini dengan yang baru. Usahakan selalu menggantinya dengan yang original. Jadi gantinya ini komplit dengan karetnya. Yang perlu diperhatikan dalam pemasangan bearing steering shaft ini ada dua sisi yang berbeda. Jadi yang sini agak masuk ke dalam, terus yang ini rata ya. Untuk yang bagian cekung ke dalam ini di bagian bawah. Bagian bawah. Jadi pemasangannya seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti kalau kebalik biasanya dudukannya ini nggak bisa dipasang. Nah, ini untuk proses perbaikannya sudah selesai. Jadi tadi yang kita lakukan perbaikan adalah penggantian bearing steering shaft, terus pengganti seal injector, terus gasket rocker cover, penggantian timing belt, terus sama ngisi freon ya. Terus sama kita lakukan penggantian filter. Dan satu lagi, tadi kita lakukan penggantian selang hose turbo. Nah, yang ini ya. Sekarang kita coba untuk performa mesinnya. Alhamdulillah sudah meningkat, tarikannya sudah enteng, akselerasinya dapat. Insya Allah sore ini akan langsung kita serahkan kembali pada pemilik mobilnya ya bosku. Ini tarikan sudah enak. Untuk mencapai kecepatan 50 km per jam ini tidak perlu banyak ataupun tidak perlu menginjak gas terlalu dalam. Kalau tadi saat selang turbo jebol itu untuk jalan 60 itu saja harus gaspol. Jadi bus pressure-nya tadi terbaca rendah sehingga mempengaruhi volume penyemprotan injektor. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk setir sudah enak ya, nggak ada suaranya. Kita luruskan setirnya sebentar. Untuk AC juga sudah dingin. Tadi bisa kita lihat pada termometer menunjukkan angka 18 derajat Celcius. Cukup sekian video dari kami. Untuk yang subscribe, jangan lupa subscribe. Untuk yang ingin konsultasi bisa meninggalkan komentar di bawah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.